Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMP Negeri 2 Bantul, utamanya kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas yaitu bentuk aljabar, merupakan bab yang ketiga dalam semester 1. Kegiatan 3.1, pengertian, penjumlahan, dan pengurangan bentuk aljabar. Marilah kita bahas bersama. Sebelumnya kita berdoa dulu. Sebutlah nama Tuhanmu untuk memulai belajar. Untuk yang beragama Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selain Islam, sesuai keyakinannya masing-masing. Peta konsep bentuk aljabar. Operasi bentuk aljabar dibedakan menjadi dua, bentuk simbolik dan bentuk verbal. Bentuk simboliknya yang akan kita bahas yaitu penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan bentuk aljabar, perkalian bentuk aljabar, pembagian bentuk aljabar, dan mungkin juga pengkuadratan bentuk aljabar. Mengenal bentuk aljabar, perhatikan gambar itu. Jadi ada dua kotak bola. Kalau setiap kotak diibaratkan X, maka dua kotak bola sama dengan 2X. 4 tabung bola, kalau setiap tabung diibaratkan Y, maka 4 tabung bola adalah 4Y. Sedangkan 3 bola itu adalah sama dengan 3. Sehingga bentuk aljabarnya ya 2X plus 4Y plus 3. Mengenal bentuk aljabar. Di situ yang contoh nomor 2 ini ya. Jadi diibaratkan yang apabila satu gelondong kain itu sama dengan X, kalau 5 gelondong kain ya berarti sama dengan 5X. Tersisa itu berarti negatif. Kalau tersisa 4 meter berarti ya sama dengan negatif 4. Maka dari kalimat itu bentuk aljabarnya adalah 5X min 4. Baik. Mengenal bentuk aljabar, penamaan bagian pada bentuk aljabar. Jadi kalau ada bentuk aljabar misalnya 2X plus 3, maka ini karena terdiri dari 2, gitu ya, 2 macam bentuk, maka disebut suku 2 atau binomial. Nah 2 sendiri, 2X sendiri merupakan suku yang pertama, plus 3 atau 3 merupakan suku kedua. Sedangkan pada bagian-bagian bentuk aljabar seperti 2X plus 3, maka 2 ini dinamakan dengan koefisien. Sedangkan X disebut dengan variabel atau peubah. 3 sendiri atau plus 3 disebut dengan konstanta.
Lanjut. Nah, suku adalah bentuk-bentuk yang dihubungkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Misalkan seperti ini, Z, X, 3X, negatif 4Y, ini disebut suku 1 karena tidak ada lainnya. Berarti A, B, C, D ini termasuk monomial atau suku 1. Sedangkan E, F, G, H, I ini karena X ada temannya plus 2, Y ada temannya negatif 3, 3X ada temannya 4, kemudian 5X ada temannya negatif 4Y. Demikian pula ini, maka ini disebut suku 2 atau binomial. Sedangkan yang terdiri dari 3 macam jenis, seperti ini X, kemudian Y, kemudian negatif 2. X punya teman plus Y, juga punya teman min 2, maka J, K, L, M, N, O, P. J, K, L, M, N. Jadi J, K, L, M ini yang ini. J sampai M ini termasuk suku 3 atau trinomial. Sedangkan N, O, ya, dan yang terakhir ini karena lebih dari 3 maka disebut dengan polinomial, gitu ya. Baik, lanjutannya. Suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama dan pangkat dari variabel juga sama. Misalkan, kelompokkan berdasarkan suku sejenis untuk bentuk aljabar 4x plus 9 negatif 5x negatif 2. Alternatif jawaban. Dari bentuk ini kita cari yang sejenis. Yang sejenis tadi adalah variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Maka 4x ini sejenis dengan min 5x. Karena 4x ini artinya ada 4x pangkat 1. Negatif 5x artinya adalah negatif 5x pangkat 1. Sama mempunyai pangkat 1. Ini berarti sejenis. Secara kasarannya kalau ini huruf x, di sini huruf x, nah itu berarti sejenis. Dan 9 sejenis dengan negatif 2. Nah ini hanya berupa bilangan. Ini juga hanya berupa bilangan saja. Tidak ada hurufnya, maka ini sejenis. Kalau sejenis bisa didekatkan. Nah ini 4x sejenis dengan negatif 5x. 9 sejenis dengan negatif 2. Nah ini. Ya. Lanjut ke berikutnya. Nah, kelompokkan berdasarkan suku jenis untuk bentuk aljabar x pangkat 2 plus 2x plus 3y plus 4x negatif 5y. Dari bentuk ini kelihatannya ada 3 macam. Ya. Nah ini 2x sejenis dengan plus 4x atau 4x. 3y
atau plus 3Y sejenis dengan negatif 5Y ini. Kemudian di sini tidak ada yang sejenis dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Maka ya tetap ini berada di depan. Nah ini. X kuadrat 2X plus 4X. Nah ini sejenis. Plus 3Y min 5Y. Ini sejenis. Ya. Baik, lanjut ke penyederhanaan bentuk aljabar. Kegunaan suku sejenis mengumpulkan atau mendekatkan suku sejenis itu adalah untuk menyederhanakannya. Seperti ini ya. 5X plus 7 min 6X min 2. Ini kalau kita sederhanakan 5X ini kan sejenis dengan negatif 6X. Maka ini didekatkan. 7-nya bergeser ke belakang sehingga berdekatan dengan negatif 2 seperti ini ya. Nah 5X min 6X 7 min 2. Kemudian disederhanakan 5X min 6X artinya adalah 5 dikurangi 6 dikalikan X gitu ya. 7 kurangi 2 5. Nah, sehingga 5 dikurangi 6X kan negatif 1, negatif 1X. Nah 5-nya pindah ke sini, jadi menjadi negatif 1X plus 5. Atau bisa dibalik 5 dikurangi negatif 1X. Sedangkan negatif 1X sendiri itu artinya adalah negatif X. Maka ya 5X 5 negatif X. Begitu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Kemudian contoh yang kedua seperti 4A plus 9B plus 5A min 6B. Ini bisa kita kumpulkan yang sejenis dulu, yaitu 4A sejenis dengan 5A. Nah ini 4A sejenis dengan 5A. Kemudian ya 9B berarti geser ke belakang, akhirnya 9B berdekatan dengan negatif 6B ini ya. Nah, itu. Kemudian 4A plus 5A artinya adalah 4 ditambah 5 kali A. Demikian pula 9B min 6B artinya 9 dikurangi 6 kali B. Nah 4 plus 5 kan 9 kali A berarti 9A. 9 dikurangi 6 3 atau plus 3 kali B ya 3B. Gitu ya. Ini 9A plus 3B. Lanjut ke berikutnya.
Contoh yang ketiga, ini kalau kita lihat ini terdiri dari 3 macam. Macam yang pertama ada X pangkat 2, macam yang kedua XY, macam yang ketiga atau bentuk yang ketiga Y pangkat 2. Sehingga ya kita dekatkan 9X kuadrat dengan negatif 12X kuadrat. Ini didekatkan ya. Kemudian plus 3XY didekatkan dengan plus 6XY. Ini didekatkan ini ya. Kemudian negatif 7Y kuadrat didekatkan dengan 2 plus 2Y kuadrat. Ini ya. Nah, kemudian 9E kuadrat min 12E kuadrat ini artinya adalah 9 dikurangi 12 kali E kuadrat. 3XY plus 6XY artinya adalah 3 ditambah 6 kali XY. Negatif 7Y kuadrat plus 2Y kuadrat artinya negatif 7 ditambah 2 kali Y kuadrat. 9 kurangi 12 ya negatif 3. Hurufnya mengikuti E kuadrat. 3 ditambah 6 ya 9. Hurufnya mengikuti 9 plus 9XY. Negatif 7 ditambah 2 ya negatif 5. Hurufnya mengikuti sehingga menjadi min 5Y kuadrat. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan. Nih, kalau penjumlahan berarti ya ditambah. Ini A-nya 3X plus 5. B-nya 2X min 4. Kalau ditambah A plus B berarti ya ini diberi kurung dulu. Berarti 3X plus 5 diberi kurung seperti ini. Kemudian 2X min 4 juga diberi kurung seperti ini ya. Setelah itu ya didekatkan yang sejenis. Nah, 3X sejenis dengan 2X. Kemudian 5 sejenis dengan negatif 4. Nah, 3X plus 2X kan 5X. 5 plus negatif 4 ya plus 1. Kalau kita balik ini hasilnya sama ya. Dan 5X plus 1. Kemudian kalau dikurangi berarti ya 3X plus 5 diberi kurung dikurangi 2X min 4. Artinya kalau ini dikurangi berarti ya yang sejenis 3X kurangi 2X. Kemudian 5 dikurangi negatif 4. Nah, ini pengurangannya, ini bilangan negatifnya. 3 kurangi 2 ya 1, berarti 1X. 5 dikurangi negatif 4, berarti 5 ditambah 4, 9. Gitu ya. Dan kalau B dikurangi A, berarti ya 2X min 4 dikurangi 3X plus 5. 2X dikurangi 3X. Nah, kemudian negatif 4 dikurangi 5. Atau dikurangi positif 5. Sehingga 2 kurangi 3 kan negatif 1. Berarti negatif 1X. Negatif 4 dikurangi 5 ya negatif 9. Gitu ya.
Ini kalau bisa pula ditulis seperti ini. Negatif dalam kurung X plus 9. Lanjut ke contoh penjumlahan pengurangan yang kedua. Baik, contoh yang kedua, ini adalah penjumlahan. Nah, tentukan penjumlahan 6A plus 3B dengan 7A negatif 5B. Nah, tentu tetap sama. Jadi pertama kita buatkan kurung dulu, berarti 6A plus 3B dikurung, ditambah, ini ditambah dengan ya, 7 dikurung juga 7A min 5B. Kemudian ya ini tetap kita usahakan kalau ini ya, kalau dihilangkan kurungnya ini ya tetap begini. 6A plus 3B plus 7A plus, nah ini plus negatif 5B. Kemudian kita kelompokkan sukunya yang sejenis, berarti 6A plus 7A plus 3B-nya mundur ke belakang, akhirnya berdekatan dengan plus negatif 5B. 6 tambah 7, nah ini ya, berarti 13. Hurufnya mengikuti. 3 ditambah negatif 5, nah, tambah berarti kan negatif 2, hurufnya mengikuti. Plus negatif 2B. Dikeluarkan gurunya, akhirnya menjadi 13A min 2B. Untuk contoh yang ke B atau 2B, ini bentuk aljabarnya suku 3 atau trinum, karena ada 3 macam ini ya. Kalau yang tadi yang A kan binomial, yang B trinomial ya. Tetap ini kalau kita jumlah nanti bahwa yang dijumlah itu artinya 16X ditambah dengan 5X, negatif 12Y ditambah dengan negatif 9Y, 4Z ditambah dengan plus 2Z, begitu ya. Nah ini berarti didekatkan dulu 16X dengan 5X. 16 tambah 5 kan 21X ya. Negatif 12Y ini dengan negatif 9Y, berarti yang negatif 12 ditambah negatif 9, berarti kan negatif 21. Hurufnya mengikuti, berarti negatif 21Y ya. Demikian pula 4Z dengan 2Z. 4 tambah 2, 6. Hurufnya mengikuti, berarti 6Z. Nah ini secara keseluruhan menjadi 21X min 21Y plus 6Z. Begitu ya. Dan lanjut ke contoh berikutnya.
Ayo contoh yang ketiga. Tentukan pengurangan 7x plus 4y oleh 8x min 6y. Ya. Berarti ini yang pertama 7x plus 4y dikurangi 8x min 6y. Ini kita beri kurung 7x plus 4y. Demikian pula 8x min 6y kita beri kurung seperti ini. Ya. Kemudian pengertian ini dikurangi berarti ya ini sendiri-sendiri akhirnya. Yang depan tetap 7x plus 4y. Nah ini dikurangi 8x. Kemudian dikurangi negatif 6y. Begitu ya. Kemudian yang sejenis kita geser ke depan. Negatif 8x kita geser ke depan. Ke tempat yang kedua. Sedangkan 4y berpindah ke tempat yang ketiga. Yang belakang ini jadi tetap ya. 7x min 8x karena artinya 7 dikurangi 8. Hurufnya mengikuti berarti x. 7 kurangi 8 negatif 1x. Ya. Kemudian 4 dikurangi negatif 6y. Dikurangi negatif sama saja dengan ditambah. Berarti 4 ditambah 6 10. Hurufnya mengikuti. Berarti plus 10y. Ya. Nah ini karena negatif 1 artinya adalah ini seperti ini. X negatif x itu sama saja dengan negatif 1x. Ini bisa disederhanakan seperti ini. Sehingga min x plus 10y. Atau pula boleh yaitu jadikan 10y min x. Gitu ya. Dan contoh yang lebih, kurangkanlah 3x kuadrat plus 4x dengan 5x min 5x kuadrat min 6x ya. Ini kita beri kurung dulu. Nah, seperti ini. Kemudian dikeluarkan dari kurung yang belakangnya seperti ini. Akhirnya dikurangi 5x kuadrat dikurangi negatif 6x kuadrat. Dan yang sejenis didekatkan 5 min 5x kuadrat pindah ke tempat yang kedua plus 4x pindah ke tempat yang ketiga ya. Sehingga 3 dikurangi 5 kan negatif 2 hurufnya mengikuti x kuadrat. Demikian pula 4 dikurangi negatif 6 4 dikurangi negatif 6 kan plus 10 hurufnya mengikuti berarti plus 10x. Nah gitu. Ini pula diubah seperti ini. Lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini ada kalimatnya kurangkanlah. Kemudian dari. Nah, ini berarti berbeda dengan contoh 2 tadi. Ini berarti yang mana ini yang depan dikurangi yang belakang ini dikurangi yang depan. Nah, karena ini kalimatnya kurangkanlah sekian ini dari ini. Berarti itu. Ini yang dikurangi, ini pengurangnya. Ya. Berarti 2A plus 10A plus 11 dikurangi 3A kuadrat plus 2A negatif 5. Lah ini. Ya. Nah, otomatis kita beri kurung. Ya. Sehingga dikeluarkannya kurungnya yang di depan tetap. Yang belakang ini yang ya. Sehingga menjadi nih. Oh ini tadi 11 kemudian ini kurang 3A kuadrat
dikurangi 3A kuadrat. Itu ya. Coba kita benarkan dulu. Nah, itu. Kemudian juga dikurangi. Nah. Bentar. Nah. Sehingga ini menjadi min 3A kuadrat min 2A, ini dikurangi di plus ya. Untuk yang ini tetap dikurangi min 5. Baik. Kemudian kita kedepankan ya, yang sejenis di 2A kuadrat dengan negatif 3A kuadrat kita kedepankan di sini ke tempat yang kedua. 10A-nya mundur ke belakang sehingga berdekatan dengan negatif 2A. Kemudian 11-nya atau plus 11-nya juga ke belakang berdekatan dengan negatif 5 ya. Nah, ini tetap. Kemudian 2A dikurangi 3A kuadratnya ya 2 dikurangi 3. Negatif 1 atau negatif ini hurufnya mengikuti negatif A kuadrat. Ini negatif 1A kuadrat artinya ya. Kemudian 10 kurangi 2 ya 8. Hurufnya mengikuti berarti 8A. Dan 11 dikurangi negatif 5. Berarti kan ditambah 11 tambah 5 16 gitu. Nah ya. Baik, kita akhiri dulu. Kemudian lanjut nanti di perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Amin.